Saat ini, bisnis budidaya ikan nila menjadi salah satu bisnis budidaya yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Ikan nila merupakan salah satu ikan favorit untuk dikonsumsi, sehingga permintaannya akan terus meningkat dan prospek keuntungannya sangat menjanjikan. Pertumbuhan ikan nila yang sangat cepat membuat panen ikan nila tidak memakan waktu yang lama. Indonesia sebagai negara maritim merupakan gudang sumber produk perikanan yang beragam dan dicintai oleh konsumen dalam dan luar negeri. Ikan nila Indonesia menjadi salah satu produk perikanan yang dipercaya di pasar internasional. Karena itu, ikan nila menjadi salah satu dari 10 komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia. Sehingga, peluang usaha budidaya ikan nila masih sangat besar. Dapat kita lihat dari beberapa data yang ada terkait lokasi, iklim, tanah, dan air di Indonesia sangat cocok untuk budidaya ikan nila. Mengapa ikan nila sangat diminati konsumen dalam maupun luar negeri? Dalam satu ekor ikan nila, ternyata banyak terkandung protein dan asam folat yang baik untuk tubuh. Selain itu, ikan yang satu ini ternyata juga banyak mengandung vitamin B12, fosfor, selenium, dan kalium. Dalam 100 gram ikan nila, terdapat sekitar 96 kalori, 0 gram karbohidrat, 20 gram protein, 1,70 gram lemak, serta sejumlah vitamin B3, B12, kalium, fosfor, serta selenium. Karena memiliki kandungan nutrisi yang banyak, mengonsumsi ikan nila bisa membantu menjaga kesehatan tubuh. Ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari rutin mengonsumsi ikan nila. Di antaranya, menjaga kolesterol, tulang lebih sehat, menjaga penuaan dini, menjaga kesehatan otak, dan membantu mencegah kanker. Berikut beberapa hal penting yang harus sobat persiapkan sebelum memulai budidaya ikan nila. Pertama, pemilihan bibit ikan nila. Memilih bibit yang sesuai untuk budidaya ikan nila sangatlah penting. Umumnya, benih yang digunakan berjenis kelamin jantan atau monoseks. Karena pertumbuhannya 40% lebih cepat dibandingkan berjenis kelamin betina. Ada berbagai jenis benih ikan nila dengan keunggulannya masing-masing. Setiap benih jenis ikan nila memiliki kualitas terbaik yang berbeda-beda. Untuk memilih mana benih ikan nila yang terbaik, sobat bisa mengikuti cara berikut ini, yaitu diantaranya membeli benih ikan nila langsung di indukan ikan nila, pembudidaya ikan nila langsung, atau di pasar ikan. Pilih benih ikan nila yang berukuran minimum 12 cm. Pilih benih ikan nila dengan bobot kurang lebih 30 gram. Pastikan bahwa benih memiliki warna dan ukuran yang sama untuk masing-masing benihnya. Perhatikan apakah benih ikan nila tersebut aktif, lincah, tidak cacat, dan bebas dari penyakit. Kedua, menyiapkan kolam ternak. Perihal kolam ternak, budidaya ikan nila tidak membutuhkan jenis kolam khusus. Sobat bisa membangun kolam secara sederhana, bisa dalam jenis kolam tanah, kolam semen, serta kolam yang terbuat dari terpal. Namun, untuk budidaya ikan nila, lebih dianjurkan untuk menyiapkan kolam ternak dalam jenis kolam tanah. Pemilihan kolam tanah sebagai kolam ternak budidaya ikan nila memiliki keunggulan untuk dapat menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman liar, serta hewan seperti serangga, yang dapat digunakan sebagai substitusi pakan secara alami. Selain itu, kolam tanah untuk ternak ikan nila juga kerap kali dipilih karena tidak membutuhkan biaya yang besar dalam pembuatannya. Meskipun begitu, karena terbuat dari tanah, pembuatan kolam budidaya ikan nila ini akan membutuhkan waktu yang lama dan didukung oleh kondisi cuaca yang baik. Akan tetapi, jika lahan sobat terbatas, pemilihan kolam terpal juga sangat efektif dan efisien untuk diaplikasikan. Ketiga, penebaran benih ikan nila. Setelah kolam siap digunakan dan benih tersedia, saatnya menebar benih ikan nila. Baiknya memakai teknik aklimatisasi supaya benih bisa menyesuaikan diri dengan media perairan dan tidak kaget dengan perubahan suhu, tekanan, pH,
salinitas, dan jumlah oksigen. Kolam budidaya yang sudah ditebar, benih jangan ditinggal begitu saja. Harus terus dijaga, diawasi, dan dirawat. Sementara itu, sobat tak bisa asal menebarkan benih ikan nila di dalam kolam terpal saja, melainkan kolam terpal yang telah berisi air tersebut ditaburkan probiotik terlebih dahulu untuk mempercepat perkembangan mikroorganisme. Tahapan ini bisa memakan waktu 7-10 hari. Setelah penyebaran probiotik selesai, jangan langsung menebarkan benih di dalam kolam terpal. Agar benih ikan nila tidak kaget dan bisa beradaptasi, sebaiknya sobat meletakkan ikan nila di dalam plastik yang berisi air dan udara. Lalu, letakkan plastik tersebut di atas air kolam terpal selama beberapa menit, kurang lebih 10-15 menit. Terakhir, baru lepaskan benih ikan nila ke kolam terpal secara perlahan-lahan. Keempat, ketentuan memberikan pakan ikan nila. Memberikan pakan ikan nila yang masih kecil atau masih benih dengan ikan nila yang sudah besar tentu saja berbeda. Untuk pemberian pakan ikan nila berukuran kecil, sebaiknya menggunakan jenis pakan ikan yang lebih halus dan berukuran kecil seperti pelet yang telah dihaluskan. Sedangkan untuk ikan nila yang berukuran besar atau yang telah siap panen, sobat bisa memberikan pakan berupa campuran pelet dan beberapa makanan alami seperti siput sawah atau sayuran hijau yang telah dicincang. Pilihlah pakan buatan atau pelet yang memiliki kandungan protein sebesar 20% sampai 25%. Jenis pelet yang bisa dipilih diantaranya pelet apung atau pelet tenggelam. Berikan pakan selama 2-3 kali sehari dengan jumlah yang sesuai dengan banyaknya ikan nila pada kolam terpal. Berikan pakan dengan dosis 2% sampai 3% dari total berat ikan. Kelima, cara merawat ikan nila dengan benar. Selain pemberian pakan dan probiotik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan nila. Di antaranya adalah membuat ikan nila terhindar dari hama penyakit dan sistem penggantian air. Lakukan pengamatan secara berkala terhadap ikan agar terhindar dari hama penyakit dengan memperhatikan jumlah produksi lendir ikan, memperhatikan sisik, sirip, dan insang. Perhatikan juga bagaimana perubahan dan pertumbuhan warna tubuh ikan serta nafsu makan ikan. Apabila sobat menemukan ada ikan nila yang terjangkit penyakit atau hama tertentu, segera pisahkan ikan nila tersebut dengan yang lainnya dan simpan di kolam isolasi khusus. Rutin berikan obat kepada ikan nila yang sakit agar segera sehat. Sementara itu, cara mengganti air untuk kolam ikan nila yaitu kuras kolam sampai tersisa air sebanyak 30% dari kolam, lalu isi kembali kolam sampai penuh, berikan probiotik atau suplemen ikan terbaik untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan ikan. Rutin mengganti air sebanyak 2-3 minggu sekali. Keenam, memasuki masa panen ikan nila. Umumnya, masa panen berlangsung selama 3-6 bulan. Hingga ikan nila memiliki bobot ideal 500 gram. Bisa saja masa panen ikan nila dipercepat dengan cara memberikan nutrisi pada pakan dan vitamin khusus pada ikan nila. Itulah beberapa tahapan yang dapat sobat lakukan dalam usaha budidaya ikan nila. Semoga bermanfaat ya sobat. Semoga sukses dan selalu bahagia.